Sampurasun Baraya Priangan, kembali di Potret mengurai cerita membingkai asa bersama saya Irma Normalia, dan telah hadir bersama dengan saya seseorang yang sangat penting tentunya, yang semoga bisa menginspirasi. Tapi sebelumnya kita jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya Priangan bisa terus mengikuti update dengan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Kang Haji Demi, itulah nama sapaan akrab Haji Demi Hamzah Rahardian. Politisi PDI Perjuangan ini lahir di Tasikmalaya pada 8 November 1975. Ayahnya Haji Dede Asy'ari, seorang jurnalis yang juga aktivis Nahdlatul Ulama di Cianjur. Sementara ibunya bernama Hajah Ucu Rohani, anak tokoh Masyumi terkemuka di Cibalong, Tasikmalaya. Demi adalah satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara. Demi kecil kerap terpisah dengan ibu dan bapaknya. Ia dibesarkan dalam dekap kasih sayang neneknya di Cibalong, Tasikmalaya. Sang nenek adalah tokoh juga penceramah pengajian, telah mengajarkan banyak hal kepada Demi sampai remaja. Dari SD, SMP, hingga SMA, Demi kerap berpindah-pindah antara Cibalong, Cianjur, hingga kota Tasikmalaya. Di kampung halamannya, Demi dikenal sebagai anak baong yang gemar berantem. Sampai akhirnya rintihan doa sang ibu telah menjadi titik balik perubahan besar dalam kehidupan Demi. Menjadi laki-laki dewasa yang lebih baik. Potret mengurai cerita membingkai asa bersama saya Irma Normalia, dan seseorang yang sangat spesial hari ini, Kang Demi Hamzah Rahardian. Selamat siang Akang, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Ibu. Sehat Akang, apa kabar? Alhamdulillah saya. Oke, mungkin Baraya Priangan semua telah kenal, mengetahui beliau ini siapa, tapi mungkin ada banyak yang belum mengetahui lebih dalam lagi, dan hari ini kita akan gali. Akang, saya sangat penasaran dengan kehidupan Akang masa kecil. Akang sekarang tumbuh menjadi aktivis dan politisi. Apakah itu cita-cita dari kecil, Kang? Ya, kalau kenapa saya jadi aktivis dan jadi politisi, memang mungkin ada darah ya. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa hidup di lingkungan organisasi. Ayah saya dulu ketua PMII di Cianjur, juga pernah jadi ketua Ansor, aktif di KNPI, dan salah satu deklarator PKB di Cianjur gitu. Dan kakek saya itu kebetulan salah satu pendiri NU di Cianjur. Nah, dari ibu, kebetulan keluarga saya tuh, nenek saya tuh aktivis Masyumi. Jadi kakaknya ibu tuh pernah jadi ketua PAN pertama di Cianjur juga. Dan memang saya lahir dari keluarga aktivis dan politisi. Jadi mungkin dari kecil tuh sudah terdikte secara tidak langsung gitu ya. Sudah hidup di lingkungan itu, di dunia itu gitu. Seperti apa Akang masa kecil dibesarkan? Bapak dan ibu mendidik Akang itu seperti apa? Keraskah atau seperti apa? Enggak juga sih, saya tuh sebenarnya sama ayah saya tuh nggak pernah dipukul. Oh iya? Ayah saya itu salah satu orang yang terbuka ya, yang modern menurut saya. Jadi saya seringkali
berdiskusi tentang apapun dengan beliau ya, bahkan tentang perempuan gitu. Oh, pacar didiskusikan dengan iya, ayah. iya, Oke, iya. seterbuka itu. Iya. Jadi kalau ibu saya kan lebih ketat gitu, karena ibu saya itu sukanya yang bersih gitu. Jadi saya kecil sama ibu itu memang dibiasakan rapi. Waktu SD itu harus pakai baju itu rapi, pakai nggak boleh rambut panjang, kuku panjang itu nggak boleh, langsung dipotongin sama beliau itu. Dan ibu saya itu memang gemarnya beres-beres, itu tertib gitu orangnya itu. Iya. Bapak saya tuh, ayah saya itu ini apa? Saya panggilnya papap ya di rumah. Papap. Si papap itu dia itu kan jurnalis ya, dia tuh wartawan. Oke. Tapi dia tuh jago melukis, jago fotografer, dia juga main musik juga, dan dia suka baca. Jadi di rumah saya itu banyak sekali buku gitu. Saya itu bisa baca itu sebelum sekolah. Oke. Sudah bisa baca. Dan nggak ada yang tahu gimana saya bisa baca gitu. Oke. Saya sendiri nggak ingat gitu siapa yang ngajarin. Karena pokoknya ada yang aneh, cina budak teh, tetap baca, di tes, ternyata bisa. Nah, nggak tahu ya yang ngajarinnya siapa, tapi yang jelas sebelum sekolah saya udah bisa baca majalah gitu. Nah, sampai segede gini saya masih hobi baca. Hobi membaca, oke Kang. Siapa yang paling berpengaruh di kehidupan Akang masa kecil? Bapak? Nenek ya. Nenek? Kenapa jawabannya nenek? Karena saya paling lama sama nenek. Jadi dulu Sekolah SD masih sama orang tua? Jadi gini, TK itu saya di Cianjur. Kemudian orang tua saya ada persoalan, kemudian mereka berpisah gitu. Bapak saya tuh pergi ke luar negeri gitu, ke Saudi Arabia waktu itu sampai berapa tahun itu ya. Dan saya kecil itu akhirnya sama nenek. Diasuh nenek. Nah, nenek. Jadi saya ingat waktu itu SD kelas 1 pas Galunggung meletus. Sebelum SD kemudian 82 gitu, tahun 82 ya pas Galunggung. Pas Galunggung meletus saya baru dijemput sama orang tua, sama kakek saya di Cianjur. Karena takut mungkinnya cucunya kenapa-napa, terus dijemput sama keluarga di Cianjur, dibawa ke Cianjur. Tapi setelah itu saya pindah lagi ke Tasik sama ibu. Cuman karena ibu saya waktu itu saya juga masih kecil, sering di Cianjur gitu, lebih sering di Cianjur daripada di Tasik. Jadi saya sama nenek saja. Jadi, saya bisa ngaji, saya ya belajar banyak ya belajar banyak tentang kehidupan gitu ya. Dan saya tahu bahwa nenek itu bagaimana ke masyarakat. Beliau ini seorang perempuan tapi dia ke kebun bawa golok, saya diajak di kawah sama Pak Kacar ya kalau di bahasa Sunda. Iya. Ada 2 orang itu namanya itu si Mang Maman sama Mang Opon lah kalau nggak salah. Itu nenek saya kayak pejuang Vietcong itu pakai duduk kue, nyoren bedog, kemudian beliau ke kolam. Kadang-kadang waktunya ngabedahkeun kolam, sebagian dijual, sebagian dikasih ke masyarakat. Kalau kemudian usum kalapa gitu banyak, itu turun langsung. Dan saya yang paling ingat itu kalau bulan puasa ya, mau lebaran itu saya suka dimandiin air di angir ku Jarami gitu ya. Itu supaya apa kan? Nggak tahu saya juga. Tapi itu kayaknya adat istiadat ya. Adat istiadat. Cianjur itu Cianjur. Bukan, Tasik. Oh, di Tasik. Iya, di Cibalong. Di Cibalong. Itu tuh rutin gitu. Kalau bulan puasa itu mau lebaran itu begitu. Kemudian saya paling ingat tuh dibikinkan sama pegawainya dan itu damar sewu di depan rumah gitu ya. Damar sewu itu apa? Damar dulu kan nggak ada listrik ya di kidul itu ya. Oh iya. Jadi damar sewu itu kayak obor kecil-kecil. Jadi kalau mau lebaran tuh
rame dari mulai Sukaraja sampai Cibalong sampai ke sana itu Damar Sewu gitu. Dan nenek saya itu selalu beli sabun banyak sama korek api. Oke. Dan dia bagiin ke masyarakat. Dibagikan. Iya, dibagikan. Itu tuh rutin ya. Jadi Oke. Kenapa harus korek dan sabun? Akang pernah tanya nggak? iya, saya tanya kenapa? Biar karena barang kecil ini mereka tuh sangat penting bagi mereka. Korek, karena kan dulu nggak ada listrik ya. Belum ada kompor gas lah ya. Belum ada. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang jelas itu cuma nenek saya kayaknya yang bagi ini itu. Nah kemudian dari sana mungkin beliau melatih jiwa sosial ya, dan selalu mengajarkan kepada saya untuk berbagi gitu. Selalu setiap dapat rezeki, mau panen, mau dapat buah-buahan yang banyak dari kebun-kebunnya itu selalu ada buat, meskipun nggak banyak, tapi rata. Tapi selalu ada yang dibagi. Selalu ada yang megang, meskipun ada kadang-kadang masyarakat yang suka minta kurang apa, tapi dan saya itu pasti ngasih lah ke rata gitu. Mau siapapun mereka ya pasti dikasih yang ada. Dan saya sampai sekarang diajarin begitu. Kemudian nenek saya itu sukanya tuh berkunjung ke rumah saudara gitu. Dan Silaturahmi. saya itu diajarin, jangan kamu nanti kalau udah ulah tangan cina dulur teh anjangan. Bahasa sepuhnya tuh ulah paremen obor. Nah gitu, ya, jangan paremen obor, dan memang itu tuh sangat bermanfaat ya. Jadi terus saya suka ikut nenek saya ngaji ya, karena nenek saya itu suka ngasih ceramah gitu, suka jadi ustazah gitulah. Iya. Ketika saya pengen rada gede SMP, saya pengen punya ilmu kebal. Ilmu kebal? Karena saya suka berantem kan. Oke, ternyata Demi kecil itu jagoan. Oke, ilmu kebal supaya apa, Kang? Saya itu hampir tiap hari berantem. Oh ya? Iya. Oke. Jadi dan alhamdulillah nggak pernah kalah saya itu. Wow. Ya Itu karena mungkin saya tuh curang gitu. Ilmu kebalnya itu mungkin. Dari mana, Kang? Gurunya, Kang? Ya pengen aja kan, akhirnya saya bilang ke nenek. Ternyata ada kan di sana yang ada guru silat gitu. Oke. Sampai saudara-saudara saya, sepupu saya itu puasa itu di sana ikut latihan silat, dan dulu mah ada ngamat ya sebetulnya. Oke. Jadi jadi monyet. Jadi dia kesurupan gitu. Oh saya mau ya, saya bilang. Oke. Saya kan bilang sama nenek saya, Mak, Demi mau ini ya, mau belajar ikutan tuh. Buat apa? Ya ame teterak di kadek kan gitu kan. Oke. Dan saya tuh bilang gini, kan Rasul juga dipanah juga jang kan dia bilang itu ke saya tuh agan ya, kan nenek saya tuh kan di arah oge teurak cenah agan cenah eta mah ada Rasul mah dijagaan ku malaikat, kata aku tuh gitu. Pokoknya aku bersikeras lah. Terus nenek aku bilang gini, ya udah kama we mama aya ilmu. Aku kan lebih tertarik kan sama nenek. Ya sok atuh. Nah, akhirnya aku bilang harus puasa. Puasa waktu itu seminggu, matang puluh lah Kak, namanya itu ya. Matang puluh teh apa ya? Matang puluh 40 hari, Pak. Kalau ini seminggu? Enggak, matang puluh itu makan, nggak boleh makan yang mutih. Nah, mutih, kemudian puasanya seminggu. Oke. Nah, sholat jangan ketinggalan, terus pokoknya harus sholat tiap waktu. Aku tuh mendadak rajin kan sholat. Pas hari terakhir itu, hari seminggu terakhir, nenekku tuh mencit hayam. Wah ini ilmu jadi kayak gini kan. Oke. Udah kebayang aja Udah aku jadi. pede, tidak akan terak di kadek. Wah ini gitu. jadi jagoan di sekolah udah. Oke, sip. SMP, aku ingat SMP. Lalu nenekku setelah mencit hayam, makan kita gitu sama keluarga. Malam-malam pas sholat maghrib setelah ngaji, kemudian sebelum isya itu, mana mak eta teh jam pena gitu. Ya ngaji dulu, cenah ngaji, udah ngaji itu. Ingat di ruang tengah nenekku bilang kan baru ada lampu listrik gitu. Kan cenah ya, kamu kerja cenah jam pena.
ulah boga musuh. Astagfirullahaladzim. Aku tuh marah banget, bener. Udah puasa seminggu, mutih, berharap dapat jampe. Ternyata jawabannya adalah ulah punya musuh. Itu, tapi aku tuh nggak bisa marah ke nenekku tuh. Sampai aku tuh banting apa gitu ya. Oh iya. Tapi ya, dipanggil lagi ke dia. Mau kan dia nyamperin dan aku nyamperin ke dapur ikut. Ya cenah. Sok geura emutan lamun urang teu boga musuh. Sahan rek ngadek urang. Iya. Nu kadua kudu loba balad, lamun boga balad, loba balada. Musuh ge sieunneun ka urang mah. Nah, waktu itu nggak kepikiran. Aku marah aja sama nenek. Tapi semakin bertambah usia, ternyata sekarang terasa betul itu. Betul. Apa yang disampaikan nenekku itu memang itu yang paling benar gitu. Dibanding jadi jagoan preman gitu ya, kebal gitu kan. Karena seringnya berkelahi itu sampai aku tuh diangkat jadi komandan polisi sekolah. Oh ya, itu di SMP kan? SMP PKS ya, yang pakai peluit trit gitu kan Kang. Dan aku tetap nakal karena jabatan itu waktu itu enak bagi aku karena nggak usah ikut upacara kan. Iya, betul. Kita yang razia yang nggak upacara ya, kan? Dan aku pacaran aja waktu itu. SMP sudah pacaran? Iya, maksud bukan pacaran, ya ngecengin gitu lah. Oke. Saya ingat waktu itu ada namanya itu siapa? Siapa pacar pertama nih Kang Bukan Denny pacar, SMP? enggak. Kecengan atunya? Apa? Aduh, lupa ya orang perempuan aja. Sampai orang lain ditugasin sama aku di lapangan upacara, saya patroli di kelas aja di sekolah. Ya, orang mau jawabin. Tapi itu masa kecil yang membahagiakan. Untuk urusan pendidikan, prestasi sekolah, kan termasuk yang cerdas. Saya di SD itu saya rankingnya bagus-bagus. 3, kedua, gitu, 5 besar lah. SMP mulai kacau. Karena udah sering gelut. Ya, di jalan sekolah, di Cianjur, apalagi saya pernah setahun kan di Cianjur SMP itu. Oh, jadi bolak-balik Kang? Tasik, Cianjur, Cianjur gitu. Ya kan, waktu itu si papa pulang, saya disuruh ke Cianjur. Saya sekolah sampai, jadi SD selesai di Cibalong, saya name-nya terbesar sekecamatan waktu itu. Wow. Dan saya keterima di Cianjur, SMP Negeri 1 Cianjur. Ya termasuk yang favorit lah di sana waktu itu. SMP di Cianjur sampai kelas berapa? Kelas 1,5. Oh, kelas 2 berarti? Di Tasik. Kelas 2 ke Tasik. Lanjut lagi di Tasik dengan nenek lagi? Dengan nenek lagi. Bersama yang ibu, itu yang tadi saya cerita itu. Tidak? Enggak. Itu pure sama nenek? Ibu ya, ada ibu, tapi ibu waktu itu enggak ada sih, enggak ada di Cianjur ibunya. Iya, di Cianjur. Ibu tuh kita SMP, ibu pulang ke ibu, tapi ibunya sering karena ibuku nyari uang mungkin ya. Bolak-balik. Jadi jarang di rumah. Jadi saya lebih sering sama nenek lah gitu. SMA di mana Kang? Saya SMA di sini di Pasundan, terus pindah lagi ke Cianjur. Oh. Sampai saya 4 sekolah loh SMA itu. Wow. Di sini 2 kali pindah-pindah karena nakal saya itu. Oh, jadi pindah-pindah tuh karena nakal? Nakal banget. Ya nakal, kasihan juga orang tua waktu itu sebenarnya. Nakal anak lelaki lah ya. Iya, sampai ibu saya tuh berdoa. Saya dengar ya ibu saya berdoa itu. Habis sholat subuh ya, saya tuh tidur ya. Saya tuh tidur tuh udah gede sama ibu loh. Jadi saya tuh kalau tidur pasti, jadi adik saya, ibu saya tuh pasti di bawahnya mereka. Oke. Di ranjang itu. Ini agak kontradiktif ya. Akang yang tukang belut, ternyata anak mami. Ya, aku jagain mereka. Maksudnya, ya di rumahnya gede, aku tidur di kamar juga takut. Di rumahnya penakut, tapi kalau di luar mainnya Kalau sama hantu takut. Takut. Ya, iya benar. Karena jauh antara kamar dengan kamar itu kan jarangnya kalau pernah ke sana pasti tahu. Sedekat apa Kang dengan ibu? Oh, dekat banget. Saya tuh ingat doa ibu itu gini.
dia doa setelah sholat subuh ya, saat tidur. Saya udah SMA lah. Doanya itu, ya Allah, kalau anak saya ini bakal ngarudetkan ya pondok umur aja gitu. Oh wow. Iya, tapi kalau Ibu tahu akan menjadi seseorang, karena itu Allah memberikan usia hingga Akang sekarang bisa sukses Ya. seperti ini. Itu doa ibu yang secara tidak langsung mungkin terdengar kasar, meminta kepada Allah kalau misalkan periode itu diambil. aku tuh gara-gara doa itu tuh mikir gitu. Kalau bukan saya siapa lagi? Ya Allah. Ya, semua orang pasti sedih lah kalau orang tuanya meninggal ya. Oh iya, ibu sudah meninggal. Iya, kemarin COVID, Oke. bulan puasa kemarin lah. Apa yang Akang belum Banyak. sepenuhnya lakukan untuk ibu? Wah, banyak banget. Banyak. Ini ya, apa yang membuat saya jadi orang itu kan ibu. Betul. Nah, maksudnya periode saya pasca kuliah itu, ibu itu support banget. Ibu saya itu support saya kuliah, support saya kerja, support saya ketika saya nyalon dewan itu ya. Saya tuh pernah kerja di buruh pabrik, saya pernah kerja di toko itu ya, di toko Samudra. Saya pernah kerja kasar gitu, dan saya tuh tidak pernah pilih-pilih kalau kerja itu. Ibu saya itu selalu support. Saya itu kebayang nggak saya nyalon anggota dewan dalam kondisi nggak ada, maksudnya banyak masyarakat aja nggak yakin ini bener ya si Demi nu baragajul kemudian dek nyalon dewan. Ya apalagi keluarga iya nanaonan gitu. Nggak banyak yang nggak yakin. Pembicaraannya masih seru sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Menginjak dewasa, Demi lantas melanjutkan sekolahnya. Kota Bandung adalah cita-cita tempat kuliah yang diimpikannya. Demi pun mendalami ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Semasa kuliah, Demi menempa diri dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Terjadi perubahan besar dalam kehidupan Demi setelah aktif di HMI. Seabrek pemikiran pergerakan progresif Demi pelajari. Ideologisasi pun terbentuk. Anak baung ini berubah menjadi aktivis mahasiswa yang getol melakukan aksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru dan mengusung gagasan reformasi era 98-an. Selesai kuliah, Demi pulang ke Tasikmalaya mencari peruntungan pekerjaan. Ia pun diterima di salah satu bank BUMN. Di tempat kerja, Demi jatuh hati dan menikahi Hajah Yati Cahyati, rekan kerjanya. Kini, pasangan bahagia ini dikaruniai 4 anak. Muhammad Padel Rahardian, Muhammad Azura Rahardian, Khaira Maleka Rahardian, dan Nayara Zoria Rahardian. Baraya Priangan kembali dipotret, mengurai cerita, membingkai asa, masih dengan saya Irma Normalia dan juga Kang Demi Hamzah. Akang, kita akan lanjutkan perbincangannya.
Akang selesai SMA di Tasik kemudian melanjutkan kuliah. Kenapa memilih di Bandung? Sebenarnya itu memang cita-cita saya ke Bandung gitu. Jadi dulu saya dibawa ke Unisba itu waktu kecil sama Uwa. Saya kan dosen di Unisba. Oh iya. Dan saya tuh sudah suka Unisba. Nah, jadi saya tuh terobsesi gitu masuk Unisba itu karena kebetulan kakak sepupu saya juga kuliah di sana dan cerita dia tentang kampus. Semakinlah saya terobsesi. Memang keren, Unisba keren, Kang, betul. Ya, emang keren. Terus selama kuliah seperti apa kehidupan Akang dari yang begajulan di Tasik gitu? Apakah di sana begajulan juga atau enggak? Ya, pada dasarnya saya ini kan seorang pemberontak gitu. Saya tuh dari dulu mah nggak bisa diperintah-perintah gitu. Tidak bisa didikte. Ya, nggak bisa didikte. Jadi bakat pemberontaknya nggak pernah hilang. Gitu. Kritisnya itu nggak bisa hilang. Nah, jadi kebetulan saya waktu masuk kampus itu masuk HMI. Masuk HMI. Dan itu kecelakaan sebenarnya. Gimana ceritanya, Kang? Jadi di kosan saya itu ternyata tempat ngumpulnya aktivis kebetulan. Nah, banyak sering diskusi-diskusi lah. Saya suka dengerin sebagai mahasiswa baru kan. Iya. Diajak lah. Nah, di antara yang suka diskusi itu saya lah yang paling sering nanya gitu kan. Akhirnya saya diajak ke Jalan Sabang waktu itu. Nah, ternyata di sana lagi LK namanya. Saya disuruh daftar, saya daftar, saya ditanya-tanya, kemudian ya akhirnya saya isi formulir, ditanya-tanya motivasi, tujuan lain-lain lah biasa. Saya ikut. Semenjak dari sana beres LK tuh saya menemukan sesuatu yang lain gitu. Dari tadinya saya punya gini loh, saya tuh nakal tapi saya itu tidak bisa berbicara di depan publik. Saya itu kalau ke panggung nggak gedar gitu loh, nggak gede gitu. Dan itu tuh SMA tuh masih begitu. Jadi sulit komunikasi itu. Di depan publik itu sulit. Semenjak di HMI ternyata semuanya itu seperti nggak ada. Saya mulai muncul berani berbicara di depan. Jadi saya tuh lebih pede gitu loh. Oke. Kemudian saya terpilih jadi ketua komisariat hukum waktu itu. Dan saya rubah wajah HMI di kampus. Semua anak-anak gaul kampus yang nongkrong gitu, yang pakai anting, cowok-cowok itu masuk. Sempet waktu itu senior-senior pada ngebully saya, maksudnya ini apa-apaan sih? Apaan ya? Saya bilang, tanya dong KTP-nya Islam bukan mereka. Ya kalau Islam enggak, emang kenapa nggak boleh memang masuk HMI? Saya bilang. Nah, semenjak era saya itu HMI itu jadi banyak. Dan jadi lucu-lucu gitu loh HMI-nya. Jadi nggak hanya berkerudung jilbab gitu, nggak, tapi lebih dinamis lah. Dan itulah sebenarnya era-era kejayaan HMI di kampus waktu zaman saya itu. Banyak sekali kader-kader yang berpikirnya lebih terbuka gitu loh dibanding yang konservatif. Nah, jadi saya ajarkan ke mereka bahwa ilmu pertama itu mari bergaul. Nah, lulus kuliah kan? Sebelum lulus saya sudah kemudian reformasi kan, waktu itu aksi-aksi reformasi kan. Tahun 98 itu pas saya kan masuk 95. 95, oke. Berarti 98 masih anak kampus nih? 98 masih anak kampus, saya udah senior waktu itu. Dan waktu aksi itu kita memang jadi pionir di Bandung ya, kampus kita ini. Karena waktu itu yang lain itu pada tiarap, termasuk ITB. Nah, kemudian kampus-kampus kita inilah yang dulu paling aktif. Sempat saya ditangkap 2 kali waktu itu. Ditangkap? Ya, karena ditangkap demo? Iya. Demo? Di Bandung? Di Bandung. Saya waktu itu lagi nelfon di Setiabudi, di Pasteur ya. Kemudian dengan sahabat saya Sarin Hamid, yang sekarang sudah jadi anggota Komisi 3 DPR RI. Kita lagi nelfon ditangkap aparat. Oh, lagi bukan lagi demo terus enggak, demonya sebelumnya demo. Oh, dicarilah orang-orang pentingnya, gitu. kemudian akan ditangkap. Kita ditangkap. Ditahan? Dibawa, bukan ditahan, diculik lah, dibawa ke satu tempat. Ya, ternyata di sana markas waktu itu ABRI ya. Saya takut, waktu itu sempat takut karena pistol itu di meja gitu.
Jadi gini nih, ini saya, teman saya, kemudian di sana komandannya, itu pistolnya ngadepnya ke sini, di meja itu ke sini. Di sini. Di sini, bukan di sana, di sini, ditaruh di sini, tapi bukan, jadi udah ada si pistol. Saya udah gini aja, aduh itu pistol. Ngeri ya. Ya. Kemudian kedua kalinya waktu itu dibawa ke Polda ya sama saya Itu ingat. demo apa Kang? Yang pertama ditangkap tuh? Ya reformasi Soeharto. Reformasi masih. Ya. Yang kedua masih reformasi. Masih, tapi cuma sehari disuruh Oh, itu pulang. ditahan. Nggak ditahan, cuma diajak ngobrol aja. Diajak ngobrol. Iya. Cuma diajak ngobrol, kemudian kita dikasih uang, dikasih beras, dan saya pakai demo lagi besoknya uangnya kita beli lagi alat-alat buat demo gitu. Tetap kita demo. Tetap demo. Tetap. Sudah dikasih uang, dikasih beras, tetap demo. Kita demo aja. Ya, jadi pasca reformasi itu kemudian terbentuk partai politik, saya ikut mendirikan Barisan Muda Panja waktu itu. Saya salah satu deklarator BM PAN. Itu tertulis dalam sejarah. Dan saya masuk di Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional itu yang kemudian membawa Akang menjadi anggota. Ya, kebetulan senior-senior saya waktu itu kan banyak di sana ya. Dan memang sangat bertentangan dengan pilihan keluarga waktu itu. Maksudnya keluarga Bapak gitu. Iya. Di Cianjur yang notabene PKNU ya. Iya. PKB banget. Tapi iya, seperti apa tanggapan keluarga ketika kamu memutuskan? Nah itu kan justru inilah hebatnya keluarga saya itu, mereka itu terbuka aja, maksudnya ya biarin aja, tidak jadi masalah, cuman ejek-ejekan dikit lah gitu kan sama si bapak. Keluarga yang sangat demokratis, Ya. menerima perbedaan politik. Ya. Kemudian Kang, setelah kuliah lulus nih, Akang masih berpolitik. Itu kan tidak langsung jadi, tidak langsung jadi di parlemen gitu kan. Prosesnya seperti apa Kang? Ketika Gus Dur diturunkan, saya itu sebenarnya sakit hati dan saya tidak aktif di PAN sebenarnya. Kenapa Kang? Ya karena saya itu salah satu orang yang menyukai beliau gitu, Gus Dur. Jadi waktu Gus Dur diturunkan, saya itu sempat kurang suka dengan gerakan itu gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak aktif. Keputusan partai Akang saat itu bertentangan dengan hati nurani Akang. Akhirnya Akang memutuskan untuk tidak aktif, maksudnya di BM PAN tidak aktif. Karena saya waktu itu tidak aktif di partainya, baru jadi wakil ketua BM PAN Jawa Barat. Nah, saya fokus dengan saya ini harus menghidupi keluarga gitu. Maksudnya saya laki-laki satu-satunya di keluarga dan saya harus jadi orang. Saya cari kerja, saya kerja di Tangerang. Saya sudah tidak aktif lagi begitu-begitu. Kemudian saya kerja di pabrik, udah gitu ada lamaran di BRI, saya ikutan. Sampai saya harus keluar dari perusahaan yang di Tangerang itu. Akhirnya saya cari kerja di sini dan kerja di Samudra Dev Store ya. Nah, di sanalah saya ketemu kawan-kawan lama saya, almarhum Asep Badrujaman. Karena dia sama-sama di BM PAN Jawa Barat sama saya, dan di HMI juga dulu. Ketemu dia, lalu saya bilang, main, ya diajaklah saya main ke sekretariat PAN Tasik di sini. Lalu saya disuruh nyalon. Nyalon, saya bilang. Tahun berapa Kang? 2004 saya tuh sedang kerja kan. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah bantu Kang Heri. Bantu saya, kata saya bantu. Karena dulu dapilnya Cibalong itu masuknya ke Salopa, Jatiwaras belum. Nah oke lah, akhirnya saya ikut. Jadi waktu itu saya bilang ke ibu, Bu, Kakang, saya dipanggil Kakang sama ibu. Kakang mah bade nyalon. Dewannya sok we cenah kumaha sayana lamun cek Kakang pilihannya begitu ya sudah. Tapi lamun enggak nomor 2, karena waktu itu saya belajar dulu aturannya kan, pelajari dulu, dan saya lihat ada celah gitu di sana. Saya masuk, kalau enggak nomor urut 2 saya enggak. Dan alhamdulillah berkat doa ibu saya tuh, mungkin saya pergi tuh pada Isya rapat di kantor Kang Heri Hendriana, saya ingat ya, di kantor notaris yang masih di sini, di Jalan Pengaduan itu, Pengaduan Kuda. Di sana rapat tuh sampai malam. Ada Kang Iip gitu, ada Eko Maludin.
ternyata saya dapil 6 itu ditaruh di terakhir waktu itu karena deadlock gitu. Alhamdulillah akhirnya saya nomor urut 2. Ya saya tetap berpikir saya nggak bakal jadi juga toh ada Pak Heri. Betul. Dan saya tuh nggak punya modal, motor aja nggak punya. Nah itu Kang, sementara biaya kampanye itu kan luar biasa Kang. Ya, saya nggak pakai uang. Ya, Serius? serius. Oke. Saya Apa ingat. tuh? Gimana caranya kampanye tanpa uang? Jadi saya itu bikin pola yang tidak sama dengan yang lain waktu itu. Kalau yang lain itu kan datang ke kerumunan massa, ada pengajian, ada kegiatan apa yang Masih besar-besar. sembako, sumbang masjid. Ya, aku enggak. Saya ingat waktu itu saya disupport sama ada keluarga ya. Namanya itu Pak Gopar, almarhum mantan TNI dia. Dan saya sama anaknya sekarang udah jadi kepala desa. Itu pakai motornya dia keliling ke daerah-daerah kalau ada orang ngumpul. Jadi orang ngumpul tuh saya datengin, saya ajak ngobrol. Rokok aja kadang-kadang saya minta punya mereka. Saya ngobrol aja, ngobrol bagaimana kebutuhan masyarakat di sini apa sih. Kemudian kita diskusi pentingnya dewan itu apa gitu. Partai politik itu apa. Saya kasih pencerahan aja, lebih banyak silaturahmi aja seperti yang dilakukan nenek saya dulu gitu. Saya nggak menjanjikan apa-apa ke mereka, cuma saya bilang kalau di sini kalian punya anggota dewan maka minimal kalian bisa ada orang yang bisa diajak bicara dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sini. Nah waktu itu memang lampu masih gelap, itu kan tidak ada PJU kayak gitu tuh, pembangunan itu daerah kami itu waktu itu nggak ada. Dan alhamdulillah dengan modal habis lah uang 5 juta waktu itu, tapi dipakai buat gitu aja keliling dan bikin kaos yang banyaknya itu. Transportasi dan ya itulah ya. Yang saya salut itu tim sukses saya itu, mereka tuh orang-orang yang terbuang sebenarnya, yang di kampung saya itu udah nggak dianggap. Saya ambil dan militansinya luar biasa, sampai gordeng rumahnya dipotong jadi bendera, jadi ikat rambut. Iya, luar biasa. Mereka modal sendiri. Dan saya tuh banyak ada orang-orang yang nyumbang uang ke saya. Ada simpatisan yang suka kasih duit. Jadi kaos kayak gitu ada banyak yang nyumbang. Saya ngelihat di sana subhanallah banget gitu loh. Padahal masyarakat di saya juga mempertanyakan bener nggak sih orang ini calon dewan gitu, orang budak baong gitu ya. Iya. Nah ternyata kejutan itu, saya tuh menang di desa saya. Budak baong akhirnya menang Di desa tapi ya. Dan suaranya masih kalah sama Pak Heri. Setelah pemilihan Kang Heri menang kan, saya nggak dapat. Ya sudah. Akhirnya saya bawa Kang Heri ke kampung saya dan Kang Heri menyampaikan ucapan terima kasih dan bilang gini, saya ingat, mohon maaf kalau hari ini Kang Demi belum bisa jadi anggota dewan, masih saya, kata Kang Heri. Ya mudah-mudahan nanti bisa, katanya. Saya sih nggak masalah ya motivasi, tapi itu jadi ini kepikiran sama saya, memang saya harus jadi dewan kayaknya. Nah selepas itu, saya kerja di mana, nganggur kan? Nganggur. Saya ke Bandung, biar nggak stres main ke Bandung. Ke Bandung ke kawan saya. Pas datang sana tuh lagi bikin lamaran kerja dia. Oke. Misalnya, lamaran kerja di mana? Di Bank Mandiri. Bikin kita tuh, aku di panggung Damalkeun. Dan ada lowongan yang pas dengan posisi jasa saya waktu itu. Dibikinkan sama dia. Tapi yang lucunya pas saya pulang ke Tasik, saya dapat panggilan dan dia yang bikinnya malah enggak gitu. Oh, temen yang bikin lamaran buat Akang malah nggak keterima, Akang yang keterima. Ya. Itu nikung temen namanya. Enggak, maksudnya panggilan aja, panggilan. Kemudian? Dapat panggilan dan saya testing Bank Mandiri. Oke. Sampai akhirnya alhamdulillah saya diterima. Kemudian di sana ketemu istri. Ini nih. Ya. Ibu Hajah Cahyati. Apa yang Akang lihat sehingga Akang bisa memastikan bahwa inilah pelabuhan terakhir gitu? Kenapa Kang?
Ya, karena sering. Jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Demi Hamzah yang gandrung dengan cita-cita reformasi bergabung dengan Barisan Muda Partai Amanat Nasional atau BN PAN Jawa Barat. Sekembalinya ke Tasikmalaya, Demi diajak senior HMI Tasikmalaya, Asep Badruzzaman, untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN Tasikmalaya. Pada pemilu 2004, Demi pun ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Dapil 6. Akhirnya, Demi menjadi legislator, ditunjuk partai menggantikan seniornya, Kang Heri Hendriana, yang harus berhenti karena fokus pada profesinya sebagai notaris. Di legislatif, Demi memahami kinerja politik DPRD atas bimbingan Kang Iip Syamsul Arif, yang sekarang pengasuh Pondok Ibnu Sina. Namun, kenyamanan Demi terganggu karena adanya konflik di tubuh partai. Demi pun keluar dari Partai Amanat Nasional. Masa senggang dalam politik, Demi Hamzah memanfaatkan untuk merebut kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Setelah itu, atas restu sang ibu dan dorongan dari Ade Sugianto, Demi pun berpindah haluan politik. Ia masuk PDI Perjuangan. Demi pun ikut lagi pemilu legislatif tahun 2014 dan sukses terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PDI Perjuangan selama 2 periode sampai hari ini. Mengapa harus Ibu Hajah Cahyati akan akhirnya memutuskan bahwa inilah pelabuhan terakhir? Ya itu tadi, saya tuh melihat, saya tuh udah main aman lah, maksudnya aku tuh umur udah mau 30 ya waktu itu. Pacaran 98. 8 tahun ya kan? 8 tahun dan itu kandas gitu. Oh. Ya karena persoalan restu lah ya. Waktu itu keluarganya tidak setuju gitu. 8 tahun menjaga jodoh orang lain ternyata. Belum menikah sampai sekarang dia. Oh, belum nikah? Ya. Oke. Katanya, tapi Oh, kepo, ternyata masih kepo. jadi ya mungkin takdirnya ya, Bu. Jadi saya memang sempat males gitu pacaran. Udah kawin aja gitu. Dan akhirnya bertemu dengan istri saya sekarang. Dan dia udah punya anak kecil waktu itu, masih kecil. Masih belum sekolah. Dan saya putuskan udah nunggu 8 tahun juga lama gitu ya. Ini udah jelas lah, masa sih udah punya pengalaman rumah tangga kan. Terus kemudian setidaknya sudah punya karir ya. Dan kita seringkali diskusi gitu, banyak kesamaan. Ya akhirnya saya izin sama orang tua dan alhamdulillah saya menikah tidak merepotkan siapa-siapa gitu kan. Menikah sederhana, kemudian waktu itu kita uangnya daripada hajat mending beli rumah lah gitu. Dan menikah itu memang setelah jadi dewan, karena sebelum saya menikah ternyata Kang Heri harus mundur menjadi notaris. Iya. Dipilih karena ada pilihan antara notaris atau terus di dewan atau notarisnya berhenti. Iya. Dan ternyata Kang Heri milih di notaris, sehingga waktu itu kursi DPRD kosong. Nah, Akang yang nomor 2. Aku yang nomor 2 ini sama Tuhan ditakdirkan untuk jadi dewan. Allah akhirnya naik. Tapi itu berat banget karena saya harus menggantikan posisi orang yang sudah ngetop waktu itu. Jadi yang support saya itu sebenarnya tuh Kang Iip ya, senior saya di PAN. Beliau kebetulan anggota dewan juga sama. Beliau yang bimbing saya dari awal. Dan saya itu sangat berterima kasih banyak. Ya beliau salah satu yang membuat saya jadi anggota dewan itu beliau.
Ya berkat beliau ini alhamdulillah saya pelan-pelan gitu kan mencoba untuk tidak terlalu jauh dengan Kang Heri gitu kan, kasihan masa penggantinya nggak bisa apa-apa gitu. Ya tahun berikutnya selanjutnya sampai 4 periode saya di DPRD terpilih gitu. Di Partai Amanat Nasional. Di PAN-nya dua kali. Kemudian saya pindah ke PDI Perjuangan karena ada. Nah ini yang harus dijelaskan. Akang dari sejak kuliah begitu jatuh cinta dengan PAN, kemudian menjadi dua periode menjadi anggota legislatif dari PAN. Kenapa berpindah haluan? Ada? Sebenarnya waktu itu ada satu persoalan ya di internal. Ya biasa sebenarnya di politik kan. Iya. Tapi saya berpikir, menurut saya waktu itu saya harus cabut gitu. Bertentangan dengan prinsip hati nurani Ya. atau ya Ini sudah nggak nyaman aja. sudah tidak nyaman? Kan kalau sudah Iya, nggak itu. nyaman itu Iya. bahaya. Jadi saya berpikir saya keluar aja dari PAN. Justru saya harus pindah ke partai lain itu dalam rangka saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa berpartai di mana saja gitu. Karena bagi saya partai itu adalah alat ya. Perahunya. Ya perahu, alat Tuh, perjuangan. yang dayungnya tuh kita sendiri gitu. Dan pilihan partai itu juga bukan dari saya. Waktu itu ibu saya yang mencaratkan saya di PDI Perjuangan. Waktu saya ditawarin semua partai sih nawarin saya. PKB nawarin, Golkar nawarin, Gerindra nawarin, malah PDI justru yang bilang gini Pak Adit, Jang kalau bisa mah ulah keluar di PAN. Dah urusan di partai politik mah biasa. Iya. Tapi kalau mau pindah ya ke PDI aja gitu. Dia nggak minta sebenarnya. Waktu itu saya, karena ibu saya sudah bilang, kata Kang ke PDI kan nu beureum cenah. Nu beureum teh kan seueur Bu ke PDI cenah. Ya udah, saya akhirnya bismillah saya masuk PDI Perjuangan 2011. 2011. Kemudian saya jadi ketua KNPI. 2014 saya ikut pemilu dan alhamdulillah saya meraih suara terbanyak. 8.000 waktu suara saya di PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan menjadi partai nomor 2 terbesar di Dapil 6 waktu itu. Akang, sekarang apa yang sedang Akang perjuangkan di legislatif? Tasik Selatan itu menjadi daerah yang mandiri dan bisa jadi pemerintahan otonom sendiri. Yang kedua, saya itu yang prioritas ingin saya perjuangkan hari ini, bagaimana bukan hanya di Tasik Selatan, tapi ada persoalan antara kabupaten dan kota Tasik. Ini kan kalau bicara kabupaten kota Tasik, sebenarnya kita ini tidak ada lah kabupaten kota Tasik itu kecuali administratif aja. Tasik Malaya saja sebenarnya secara kultur budaya, Ya, orang taunya Tasik Malaya. betul. Tapi ketika ini secara administrasi berpisah, Dipisahkan. ini ada ego sektoral. Oke. Sehingga bagaimana mungkin dua daerah ini bisa maju kalau tidak bersama-sama. Nah seharusnya duduk bersama, kita bicarakan. Supaya kabupaten dan kota bisa bersinergi. Bersinergi, jangan mau bikin PDAM sendiri. Kan kayak gitu nggak inilah menurut saya ya. Jadi apa yang akan kita perbuat untuk saling menguatkan kan? Oke. Akang, 20 tahun di parlemen, bosan nggak Kang? Bosen. Bosan. Target ke depan? Ternyata 20 tahun di DPRD ini emang di legislatif ini kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Bukannya semua kebijakan, hampir sebagian besar kebijakan ditentukan oleh parlemen. Enggak Ya. dong. Kita ini kan beda dengan DPR RI. Maksudnya gini, DPRD boleh nggak setuju, tapi eksekutif bisa jalan gitu, tanpa harus ada persetujuan ini. Contoh ya dalam sisi anggaran, bisa saja DPRD menolak atau tidak menyepakati anggaran yang dianggarkan oleh eksekutif, tapi eksekutif tetap bisa menjalankan pemerintahannya dengan memakai anggaran yang lama. Bisa begitu. Kalau kita mau merubah sesuatu memang harus di sana.
Harus ke sana. Harus. Sudah direncanakan mulai ini tahun sekarang untuk 2024? Kalau direncanakan sih, nampaknya semua politisi merencanakan itu. Semua. Sih ya, pastilah kalau politisi masa nggak merencanakan itu. Tapi mungkin mereka berencananya tidak 2024 kan? Oh iya, kalau di PDI Perjuangannya kita ini tidak bisa tidak bisa ingin gitu, Kak. Semuanya itu penugasan partai. Oke. Sudah dapat restu belum, Kang? Kenapa? Sudah ada restu atau lampu-lampu hijau, kuning, merah gitu? Belum. Belum. Belum ke sana ya, tapi artinya gini, untuk urusan pilkada itu urusan kewenangannya di partai ya. Tapi tentu nanti partai akan melihat potensi-potensi kader. Kalau memang ada potensi dan itu bisa memenangkan partai ya tentu kita akan didorong. Nanti kan ada survei. Survei itu akan melihat elektabilitas. Ya, termasuk elektabilitas, kemudian popularitas. Itu banyak faktor nanti yang akan dilihat. Jadi tidak bisa kita kekehayang ambisi, enggak. Akan tidak berani maju tanpa dukungan partai? Saya ini orang partai politik ya. Saya punya etika politik, jadi nggak elok juga kalau kita kader partai kemudian kita terjelan gitu ya. Terjelan mencurangi partai yang sudah membesarkan kita gitu? Iya. Oke. Akang melihat pilihannya, choice-nya, kota atau kabupaten? Kalau kabupaten nggak mungkin ya. Kalau sekarang ya, nggak mungkin lah. Karena fatsun ya. Saya ini nggak mungkin kan ini ada ketua DPC sekarang jadi bupati. Masa saya harus bersaing dengan beliau, kan nggak mungkin. Nah, tapi saya sudah izin ke beliau untuk tidak mencalonkan lagi di kabupaten karena sudah 4 periode, jadi perlu kaderisasi lah. Dan beliau menyarankan untuk sementara ini ikut di provinsi. Provinsi. Ya, karena beliau menyarankan begitu, ya saya tentu ikut sarannya. Jadi untuk bupati no, wali kota maybe, provinsi rencananya ke provinsi. Ya, rencana pertama itu dulu. Itu dulu ke provinsi. Langkah awal. Oke, siap. Baik. Tapi legislatif lagi gitu. Legislatif lagi. Oke. Baik. Ada yang ingin disampaikan untuk Baraya Priangan di rumah, Kang? Closing statement-nya dari Akang seperti apa? Pesan atau apapun itu, silakan. Orang sukses dan hebat itu pasti masa lalunya susah. Jadi bagi mereka yang hidupnya susah itu jangan berkecil hati, karena saya tadi sampaikan bahwa semua orang hebat, tidak ada yang punya masa lalu yang mudah. Itu saja. Baik, terima kasih Akang, senang sekali sudah berbincang. Ada banyak sekali hikmah yang kita ambil. Kang Haji Demi Hamzah Rahadian, seorang anak yang sangat luar biasa. Dulunya adalah anak begajulan yang nomaden, berpindah dari satu kota ke kota lain, berpindah sekolah berkali-kali, tapi akhirnya bisa sukses membanggakan kedua orang tuanya dan sukses menjadi 4 kali anggota legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat Tasikmalaya. Terima kasih sekali lagi Akang. Saya Irma Normalia, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Baraya Priangan, dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol like, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret mengurai cerita, membingkai asa.